Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggia Zizamas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari podcast Sekolah Alam Bosowa. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering berbincang dengan guru-guru dari Sekolah Alam Bosowa untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Kali ini dengan senang hati saya menyambut salah satu orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya juga di Sekolah Alam Bosowa. Kita mau dengar nih pandangan dari orang tua itu sebenarnya seperti apa sih tentang Sekolah Alam Bosowa. Selamat datang Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung. Sama-sama. Ibu boleh tolong diperkenalkan dulu dirinya ke pemirsa. Mungkin anaknya sekarang udah di usia berapa dan ada di kelas berapa aja di Sekolah Alam Bosowa. Halo, selamat pagi. Saya Vanda. Anak saya tiga-tiganya memang kami sekolahkan di Sekolah Alam Bosowa. Anak yang pertama usia 10 tahun, insya Allah bulan depan itu naik kelas 5. Yang nomor 2 9 tahun naik kelas 4. Dan yang terakhir itu di usia 5 tahun akan naik di TKB. Jadi tiga-tiganya ya Ibu, dari bahkan yang pertama sampai yang paling bungsu, semuanya di Sekolah Alam Bosowa. Tapi sebelumnya Ibu, mengetahui informasi tentang Sekolah Alam Bosowa itu dari mana? Oke. Dari berawal kan kami pindahan ya, pindahan dari Jawa, suami bekerja di Makassar, alhamdulillah dapat rezeki di sini. Saat itu bingung kami cari-cari sekolah yang visi misi dengan kami gitu, karena kan kami belum tahu seluk-beluk di Makassar bagaimana, lalu sekolah-sekolahnya itu di mana aja belum tahu. Lalu kami coba bertanya-tanya gitu, terus saya juga sempat bilang sama suami saya, coba deh tanya deh ke teman-teman gitu, yang kira-kira sekolah yang sevisi nih sama kita, yang sesuai dengan karakter anak-anak kita itu di mana? Oke, cari. Karena saat itu masuk TK, kita sekolahkan yang dekat sekolah, dekat rumah dulu saat itu. Oke, masuk SD si kakaknya, suami saya baru bilang, ada loh Sekolah Alam Bosowa katanya. Oh gitu Kak? Iya, kita cari dulu deh ke sana gitu. Anaknya disuruh trial dulu nih 1 minggu. Trial, tanya ke anaknya, karena kan yang mau sekolah anaknya ya, Mas gimana gitu, mau Mami, iya mau sekolah di Sekolah Alam Bosowa. Kenapa? Keren sekolahnya, banyak bermain, halamannya luas, kata dia bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Teman-temannya juga baik-baik, guru-gurunya juga baik, kita manggilnya Miss sama Mister loh, kata dia bilang gitu. Oke. Terus kita diskusi sama suami, oke deh kita daftarin nih gitu. Tapi kan sebelum kita lanjut daftar, kita cari-cari dulu nih, bagaimana sih Sekolah Alam Bosowa ini gitu. Ternyata saat kita pelajari, oh sama nih, ini nih yang dibutuhin sama anak-anak kita nih gitu. Terus kita kan nggak maksudnya gini, cari sekolah itu bukan hanya sekedar, kalau saya pribadi ya, bukan hanya sekedar bagusnya, elitnya, enggak gitu loh. Tapi bagaimana sekolah ini bisa menjadi rumah kedua buat anak-anak gitu. Jadi karena cari sekolah yang sesuai dengan visi misi keluarga. Nah, boleh Ibu diceritakan pertimbangan atau visi misi itu sendiri sebenarnya apa sih kalau untuk melihat sekolah untuk anak-anak? Iya. Jadi gini, saya sama suami itu karena kita pernah menjadi anak-anak ya, dan dididik sama orang tua yang pokoknya sekolah itu nilainya harus bagus. Pokoknya kamu harus jadi ranking 1, kamu harus jadi juara. Pokoknya kamu harus jadi bintang kelas. Dulu zamannya saya kan begitu ya. Ternyata saya stres begitu tuh. Harus kalau ujian belajar. Padahal sekolah itu sendiri kita tiap hari kan belajar sebenarnya kan gitu. Nah, akhirnya saya sama suami itu
mempunyai komitmen bahwasanya anak kita, kan kita tahu nih karakter anak kita bagaimana. Kebetulan anak saya kan anak yang susah diem, anak bukan yang hiperaktif, bukan ya, anaknya alhamdulillah aktif, susah diem, terus kayak punya pemikiran sendiri gitu. Jadi kayak kalau saya bilang tuh anak zaman sekarang, apa emang anak zaman sekarang ya, kayak udah dewasa aja gitu pemikirannya. Jadi mereka itu mempunyai pendapatnya sendiri, pengen mengemukakan pendapat. Nah, saya melihat di sekolah Alam Bosowa ini memberikan kesempatan untuk anak-anak didiknya, siswa-siswinya itu untuk memberikan mengemukakan pendapat. Itu yang saya suka salah satunya. Jadi si anak itu tidak dikekang untuk pokoknya kamu harus nurut apa kata ibu ya, pokoknya kamu harus nurut apa kata miss ya. Enggak begitu gitu loh. Alhamdulillahnya begitu. Jadi saya membebaskan anak saya untuk mempunyai pemikiran apa-apa, tapi tetap pada koridor-koridornya. Jadi misalkan mami diskusi gitu, mami nggak boleh loh begitu loh sebenarnya loh. Jadi harusnya bagaimana mas? Begini, karena yang benar tuh begini, misalkan kayak gitu. Karena menurut saya anak-anak itu ternyata bukan hanya sekedar anak aja, tapi one day dia ternyata bisa jadi guru kita loh. Itu yang saya sama suami itu pegang sampai saat ini gitu. Even itu sama yang paling bungsu, si anak bungsu ini pun juga begitu. Dia sudah bisa mengemukakan pendapatnya dia sendiri, begitu. Jadi memang ya, saya juga sering dengar ibu cerita dari ibu-ibu, para ibu-ibu lainnya, kalau ternyata menjadi ibu itu kita seperti belajar kembali sama anaknya sendiri. Ya betul, begitu benar Miss. Jadi kayak saya tuh harus tetap terus belajar, karena memang dunia parenting itu tuh sebenarnya bukan hanya untuk orang tua ya, calon orang tua, bahkan yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek pun ternyata masih perlu belajar kok gitu. Jadi melihat ternyata anak sulungnya yang pertama itu dapat informasi tentang sekolah Alam Bosowa, terus pas coba trial suka. Jadi ternyata yang kedua pun juga langsungkah memang mau dimasukkan di situ? Jadi kalau yang kedua itu kan ngelihat. Jadi setiap kali saya ikut jemput kakaknya, otomatis kan jadi mulai mengenal lingkungan sekolah Alam Bosowa. Dia lebih dulu mengenal missnya, misternya, teman-temannya, jadi ngikut gitu loh. Terus saat jemput kayak bukan kita nyonding ya, tapi kayak dia bisa melihat sendiri gitu bahwasanya iya kok enak kok sekolah di sekolah alam mam gitu. Karena kan memang anak-anak itu basicnya senang bermain. Bukan berarti sekolah alam itu hanya tempatnya bermain, tidak ya gitu. Tapi kan bagaimana belajar sambil bermain, itu betul. Sepertinya lebih menyenangkan ya. Ilmu yang didapat juga kayaknya lebih masuk gitu daripada kita hanya di dalam kelas. Terus anak-anak kan pasti bosan. Karena saya ngalamin sendiri begitu. Berapa tahun saya juga begitu gitu loh. Jadi memang, dan setelah bincang-bincang dengan banyak guru dari sekolah Alam Bosowa, memang ya Bu, kalau di sekolah Alam Bosowa itu dia tidak mengkotak-kotakkan anak sesuai dengan standar atau tertentu. Mereka membiarkan anak berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Betul, itu betul sekali. Kebetulan saya punya 3 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Iya. Dan yang saya suka di sekolah Alam Bosowa ini, kami selaku orang tua, saya pribadi itu teramat sangat bisa enjoy untuk berdiskusi dengan Miss dan Misternya. Jadi kalau kita ada trouble, misalkan masalah, kok si anak ini begini, kok ini begini, bagaimanakah di sekolah, itu komunikasinya bagus banget. Lalu anak saya yang pertama ini kan memang sudah terlihat bakat minatnya ya, dari mulai kecil itu tuh udah terlihat kayaknya seninya dia tuh lebih menonjol. Beda sama anak yang kelas
yang nomor 2, yang kelas 4 ini, yang perempuan ini. Dia kalau ditanya matematika itu dia mungkin masih bisa lebih cepat, lebih tangkap, ngejelasinnya masih oke gitu. Kalau yang pertama ini memang lebih condong ke seni gitu. Sampai akhirnya saya sempat berdiskusi dengan Miss dari anak pertama. Saya bilang, Miss, kalau memang anak saya itu sudah mentok di matematika, nggak usah dipaksain deh gitu. Iya Bu gitu. Karena Ananda sendiri pun juga memang terlihat memang dia lebih dominan ke seninya gitu. Dan saya suka di sekolah alam itu Miss atau misternya itu support dengan minat bakat anak-anak. Dan itu akan selalu dikomunikasikan kepada kami. Iya. Salah satu baru beberapa pekan yang lalu kami diskusi dengan Mister sentra musiknya anak-anak. Diskusi bagaimana ini Mister? Karena si anak ini pengen sekali mendalamin salah satu alat musik. Oh iya Ibu, bisa. Alat musik apa yang ingin Ananda pelajari? Saya bilang ini anak sebenarnya pengennya piano. Terus tapi kok masih berubah-berubah. Iya, saya sempat berkomunikasi juga begitu, masih sering berubah-berubah antara piano, keyboard, gitar dan lain sebagainya gitu. Terus tolong deh Mister, barangkali bisa gali lagi karena kan kadang anak akan lebih terbuka dengan gurunya di sekolah daripada dengan orang tuanya kan gitu. Akhirnya di rumah pun kan, tapi kami kan tetap berkomunikasi nih antara kami dengan gurunya. Oke, saya tanyakan ke anaknya, jadi mau bagaimana? Mau deh yang keyboard Mami. Oke, kita lesin. Nanya ke misternya, Mister kalau mau les keyboard bagaimana, apakah bisa kah, bagaimana? Oh ya, diarahkan, Ibu coba ke sini, Ibu coba ke sini. Oh iya, oke. Nah kalau yang nomor 2 ini kan memang lebih ke mata pelajaran tuh kayaknya dia memang menguasai esak ya. Dia kayaknya memang menguasai gitu. Jadi kalau saya bilang ini anak pertama cerdas nih, anak kedua pinter nih gitu. Iya betul. Iya kan. Terus ujungnya anak-anak bilang kan semua anak jenius. Iya. Itulah slogannya Sekolah Alam Bosowa. Dengan minat bakat masing-masing. Betul. Makanya tidak bisa kami memaksakan. Jadi memang betul-betul itu sebebas itu anak-anak untuk memilih. Karena saya tahu kok stresnya saya dulu saat jadi posisi di mereka, dipaksa kamu harus bisa matematika. Kan zaman kita dulu kamu jadi anak pintar itu kalau matematikanya bagus. Betul. Padahal ketika saya dileskan matematika, ini lupa nih orang tua saya mungkin bahwasanya saya mempunyai kelebihan di bidang yang lain. Kenapa nggak ini yang digali? Nah itu yang saya tidak mau terulang buat anak-anak saya. Ya itu kerennya ya Ibu, bahwa sekarang banyak orang tua yang menyadari ada beberapa mungkin misparenting yang dilakukan oleh orang tuanya dulu tidak mau dilakukan untuk anaknya lagi. Iya, memang begitu Miss. Saya juga sama begitu. Jadi kalau dari suami saya kan memang backgroundnya pendidikan kakeknya itu bapaknya suami saya kan guru. Jadi ya tau lah kalau backgroundnya pendidikan bagaimana gitu. Terus makanya saya sharing aja gitu. Maksudnya kita dari background yang berbeda, ini punya anak mau bagaimana gitu. Kalau saya lebih ngebebasin anak-anak untuk memilih gitu. Kalau memang kamu tidak mampu ya sudah, tidak usah dipaksakan. Tapi kamu mempunyai nilai lebih di bidang yang lain, itu yang kamu tonjolin, itu yang kamu perdalam. Kalau saya begitu. Nah Ibu, setelah yang kakak bahkan dari kelas 1 ya Ibu, sudah di Sekolah Alam Bosowa, dari yang kakak paling lama di Sekolah Alam Bosowa. Melihat perkembangan si kakak yang anak kedua sama anak bungsu ya sekarang Ibu, itu perkembangan atau yang paling Ibu lihat paling beda deh setelah mereka masuk di Sekolah Alam Bosowa dan sebelum masuk di Sekolah Alam Bosowa. Oke. Kalau perbedaannya sesuai tahap pengembangannya mereka ya gitu.
anak saya itu eh, terbiasa, jadi terbiasa untuk apa-apa selalu minta izin. Karakter yang semakin kesini semakin kuat. Jadi si sulung dengan karakternya, si anak tengah dengan karakternya, ini si anak bungsu ini maksudnya dengan usianya dia begitu mempunyai karakter yang sangat kuat menurut kami ya, selaku orang tua itu masya Allah luar biasa sekali. Jadi kayak nggak salah nih kita nyekolahin anak di sekolah Alam Bosowa gitu. Meskipun kalau beberapa temen nanya gitu, sekolahnya anak di mana Mbak? Di sekolah Alam Bosowa dong gitu. Yang di Tanjung. Iya, saya bilang gitu kan. Terus itu jarak dari rumah sampai ke lah, jarak itu kan hanya sebuah jarak. Tapi kan masa depan anak, perkembangan anak, karakter anak itu yang saya cari. Itu yang harus didapat sama anak-anak, apalagi di usia anak-anak sekarang ya, TK kelas 1 sampai kelas 6 itu kayak pembentukan karakter tuh di usia-usia segitu, ya kan? Jadi ntar ketika dia SMP harapannya sudah enak nih, tinggal ngejalanin aja deh gitu, dengan karakter yang memang sudah terbentuk. Gitu. Karena kerennya ya Ibu, kalau misalnya sudah terbentuk karakternya sedari awal, orang tua pada akhirnya tidak sulit untuk membantu anak-anak maunya kemana nih pas sudah dewasa nanti. Iya, betul begitu. Makanya sampai sekarang aja saat ditanya, kan kalau anak kecil pasti ditanya cita-citanya pengen jadi apa sih? Dulu kita pasti dokter ini jadi pilot, insinyur yang kayak gitu. Anak-anak sekarang tuh saat ditanya enggak, mau jadi apa? Pengusaha, mau jadi entrepreneur, mau jadi ustadz yang katanya begitu. Oh iya, dengan anak saya yang si bungsu ini, dia sudah bisa punya bayangan bahwasanya, bukan bayangan ya, tapi cita-cita yang selalu diaminkan oleh semua keluarga. Pokoknya nanti aku mau bikin gedung 7 lantai. Anak umur 5 tahun. Oh gitu. Mau buat apa nanti? Kantor ada di situ, rumah di situ. Itu masya Allah banget sih buat saya ya. Buat saya, oh iya, berarti memang udah dapet nih gitu. Cuman kan memang di sekolah alam menerapkannya memang sesuai tahapan ya. Tahapan perkembangan. Jadi di usia sekian harus goalsnya apa, usia sekian goalsnya apa, dan itu memang dapat sih, dapat alhamdulillah. Jadi sebagai orang tua tidak ada kekhawatiran sama sekali ya Ibu di rumah, karena sejalan visi-misinya dengan sekolah. Alhamdulillah. Jadi kalaupun ada apa-apa di sekolah, itu Miss atau Misternya langsung saat itu juga menghubungi kami. Jadi kayak ya memang rumah kedua aja gitu buat mereka. Karena kan anak-anak kalau sudah mulai fasenya sekolah, nggak mungkin sama kita terus-terusan kan gitu loh. Oh iya, berarti memang di jam sekolah itu dari pagi sampai sore. Maka di jam itu kamu ada di rumah kedua kamu. Dan alhamdulillah saya menempatkan mereka itu dengan lingkungan yang memang tepat gitu loh. Dengan Miss dan Misternya yang sama-sama mendukung. Enaknya yang selalu saya dengar, Miss dan Misternya itu tidak pernah memposisikan diri mereka adalah guru, tapi teman. Kan kalau kita dulu saya anak-anak, oh ini berarti sudah ada gap nih, betul, anak dan orang tua kan gitu. Tapi di sekolah alam ini enggak, jadi anak-anak kayaknya juga tidak pernah ada rasa ketakutan dengan guru gitu loh. Jadi mau bercerita apa aja, diskusi apa aja, itu kayaknya mereka enjoy. Jauh dan lebih terbuka. Betul, dan itu yang saya dapat dari anak-anak saya. Sepulang sekolah kan pasti mereka selalu bercerita. Oh tadi sama Miss ini begini gini, diskusi ini. Pun misalkan mereka ada kesalahpahaman pun, itu benar-benar bukan, kalau saya melihatnya itu bukan antara murid dengan guru. Jadi kayak
bukan sesantai itu juga, bukan gitu loh, tapi memang hubungannya itu kayak dekat gitu loh. Kayak anak-anak, ya saya menemukan rumah kedua saya ya di sini, di sekolah ini gitu. Tidak ada beban ya yang dirasakan. Mungkin Iya. ibu melihat dari anak tidak ada tekanan pergi sekolah, tidak ada kesulitan pada saat bangun pagi mau ke sekolah. Aduh, takut di sekolah ketemu guru ini, tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Yang ada anak-anak itu kalaupun dia sakit, pengen sekolah. Masih tetap pengen sekolah. Tetap pengen sekolah. Baru hari Selasa kemarin, anak saya yang bungsu demam. Pagi hari saya bilang gini, "Nak, izin dulu ya, tidak sekolah, kita ke dokter." Ya, nggak ketemu sama mister. Ya, ntar nggak bisa latihan lagi karena mau penamatan, yang gitu. Sehat aja dulu. Besok kalau udah sehat bisa langsung sekolah masuk. lagi. Tapi itu kayak jadi obat buat Iya. anak-anak. Pokoknya aku maunya sekolah, aku harus sehat. Saat mereka tahu nggak sekolah itu adalah karena aku sakit, beda kalau izin ya, karena ada kepentingan keluarga misalkan. Karena aku sakit, itu tuh kayak jadi mood boosternya anak-anak juga gitu loh. Sebagai orang tua juga Iya. syukur luar biasa. Aku dulu kayak nggak kayak gitu ya. Aku dulu yang ada malah pengennya udah di rumah aja sih, liburnya dipanjangin sih. Ibu ayah dulu nggak kayak gitu. Iya, betul. Senang sekali melihat anak sekarang bahkan sakit itu masih mau ke sekolah. masih mau. Jadi ya Masya Allah lah, dapat lingkungan sekolah yang luar biasa buat saya gitu. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi Sama-sama. banyak bersama kami. Mungkin sedikit pesan untuk orang tua yang masih bingung untuk menyekolahkan anaknya, sebenarnya maunya di mana sih? Kalau dari pandangan Ibu sebagai orang tua yang sudah menyekolahkan 3 anaknya di sekolah Alam Boswa itu seperti apa? Oke. Buat parents yang masih bingung untuk mau menyekolahkan, karena kan ini masuk sudah mau ini ya, ajaran baru gitu. Hmm. Bingung mau menyekolahkan anaknya kemana, minimal kita harus tahu dulu karakter anak kita, minat bakat anak kita, lalu kita menyadari bahwasanya basicnya anak-anak itu adalah bermain. Memang di usia-usia TK, playgroup, TK, SD itu kan memang bermain, tapi bagaimana caranya kita tahu bahwasanya anak-anak itu untuk mencari ilmu itu dengan cara yang sangat enjoy. Jadi saya sarankan pengalaman saya sebelum masuk ajaran baru itu sekolah Alam Boswa selalu membuka trial. Jadi datang ke Tanjung Bunga, ke sekolah Alam Boswa, datang ke Miss atau Misternya, coba deh. Kalau sampai anaknya tidak nyaman di sekolah, jangan panggil saya Vanda ya. Gitu aja. Jadi masukan saya, support anak-anak untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, tempat, rumah kedua sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Terima kasih banyak Ibu Vanda. Sama-sama. Sudah berbagi. Mungkin sekarang orang tua yang masih bingung untuk menyekolahkan anaknya di mana, setelah melihat pandangan sesama orang tua itu bisa jadi lebih terbuka ya. Kalau mungkin dengar pandangan dari Mister mungkin masih agak ragu. Tapi kalau dari sesama orang tua karena relate, relevan, jadi bisa lebih terbuka pikirannya atau lebih yakin lagi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Alam Boswa. Mudah-mudahan banyak para parents yang lebih tertarik ya. Karena memang banyak benefit yang didapatkan di sekolah Alam Boswa. Jadi nggak melulu anak-anak hanya sekolah aja kok gitu. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama. Terima kasih banyak seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Boswa. Nantikan episode-episode berikutnya lagi dari Education Talk. Mungkin ada hal yang ingin kalian dengar lagi atau ada yang ingin dibahas lebih dalam lagi tentang Sekolah Alam Boswa. Boleh nanti di sosial media atau akun sosial medianya disampaikan ingin melihat apa lagi, dan kami akan usahakan untuk sediakan di episode berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.